Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa PMMI TV rahimakumullah. Dalam hidup yang namanya manusia adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang terdiri beberapa unsur, beberapa bagian dalam diri manusia. Sama kita ketahui, ada yang namanya unsur akal, ada yang namanya unsur nafsu, dan ada pula yang namanya unsur jiwa atau hati. Untuk memanajemen seluruhnya unsur dalam tubuh manusia tentu saja memerlukan iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mencapai derajat manusia yang sesungguhnya. Manusia dalam ciptaan, dalam bentuk, dengan kesempurnaan yang makhluk miliki. Oleh karenanya, ketika kita pandai mengatur dalam fungsinya masing-masing, nafsu dapat kita kendalikan, akal kita dapat arahkan, dan jiwa dapat kita bersihkan, maka insya Allah keadaan diri kita, keadaan manusia sebagai makhluk yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terwujud dan tercapai dan mencapai kebahagiaan yang hakiki di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidupnya tentunya manusia mempunyai kendala. Kendala ketika berperang dengan hawa nafsunya, ketika melawan akal pikirannya, ketika menuruti jiwa yang bersih, yang sesungguh-sungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali manusia berbenturan, pada akhirnya terjerumus ke dalam lembah kenistaan, lembah kemaksiatan, dan pada akhirnya merugikan antar sesama. Oleh karenanya wajar jikalau kita belajar dari satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kecil yang kita lakukan belum tentu akan bernilai kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, ketika sesuatu yang kita anggap besar kita lakukan, bila tidak diiringi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi akan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang ulama yang sudah masyhur di bumi pertiwi ini, wabil khusus di kota Jakarta tercinta, pernah bermakalah. Beliau berwasiat kepada santri-santrinya, kun kal kaum wala takun kal maung. Jadilah kalian sebagaimana pohon kaung, dan janganlah kalian menjadi sebagaimana belangnya macan. Oleh karenanya, mari kita perhatikan hikmah yang ada di dalam perkataan ulama ini, bahwasanya pohon kaung mempunyai karakter yang tegap berdiri dari semua unsur yang tertanam di dalam tanah. Batang yang tegap dalam pandangan kita, daun yang rimbun, buah yang banyak, semuanya membawa manfaat bagi makhluk yang lainnya. Akar bisa kita jadikan sumbuh untuk menyalakan kayu bakar atau kompor. Batang bisa kita lakukan sebagai kulit untuk membungkus dan pencampuran bagi obat-obatan.
buah kita bisa nikmati sebagai hidangan yang manis, yang kita kenal dengan sebutan kolang-kaling ataupun buah atap. Serbuk yang dihasilkan pohon kaung kita jadikan sebagai tepung untuk membuat menjadi bahan makanan yang bisa kita nikmati. Inilah manfaat pohon kaung dari segi akar sampai dengan daunnya. Semua membawa kebaikan manfaat bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karenanya kita tengok perbandingannya dengan belangnya macan atau belangnya harimau, binatang buas. Ketika kita ingin menampakkan diri untuk melaksanakan satu kebaikan dan membawa kemanfaatan, jangankan tampil di hadapan orang banyak, ketika terdengar suara kita pun orang akan lari tunggang langgang. Inilah karakter macan yang harus kita hindari. Jangan menjadi seperti macan. Belang dan suaranya pun bisa menakut-nakuti orang yang lainnya. Oleh karenanya hikmah dalam makalah tersebut sungguh dalam. Ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, apabila kita sertai dengan keikhlasan dan ketulusan, maka keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengikuti kita, dan tentu saja kebahagiaan yang hakiki yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika satu kelakuan, satu perbuatan kita tidak sertai dengan keikhlasan dan ketulusan, pasti kekecewaan yang akan kita dapatkan akibat ulah diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hal yang kecil sekalipun tetap membawa manfaat bagi kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari fenomena air yang begitu banyak, air yang begitu berlimpah di bumi ini yang diberikan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia kecil, sekalipun dia sedikit, tetap membawa manfaat. Ketika kita akan melakukan makan tanpa alat bantu, tentu saja air sebagai pembersih tangan kita taruh di wadah manapun juga dia tidak protes. Kita taruh di tempat yang baik, dia tetap menerima. Kita taruh di tempat yang kurang baik pun dia tetap bisa kita terima. Namun mata kita asik memandang makanan dan hidangan. Air tersebut seringkali atau dalam istilah keseharian kita sebut dengan air kobokan. Pertama kali kita pakai untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang ada di tangan kita. Setelah membersihkan itu, kita abaikan air kobokan tersebut. Mata kita asik memandang hidangan yang tersedia di meja makan. Mulut kita asik menikmati hidangan yang tersedia di meja makan. Setelah perut kita kenyang, kembali air kobokan tersebut dibutuhkan untuk membersihkan sisa kenikmatan yang kita dapatkan dari hidangan tersebut. Artinya, dari fenomena air kobokan ini, marilah jadi pribadi yang tulus dan ikhlas dimanapun kita ditempatkan, dalam rangka menuju kebaikan dan manfaat buat orang lain, buat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Mudah-mudahan semuanya dapat kita wujudkan dengan ketulusan dan keikhlasan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.